Nah, kali ini Kak Bintang bakalan jelasin pembuatan parameter dalam coding, implementasi parameter dalam coding Java sederhana. Nah, parameter itu apa sih sebenarnya? Parameter nanti teorinya bakal jelasin lagi sama Pak Robi. Nah, tapi intinya Kak Bintang ambil konsep detail intinya aja. Jadi parameter itu adalah sebuah pesan yang disisipkan dalam sebuah metode yang akan dikirim ke kelas yang selanjutnya atau kelas yang kedua atau diambil oleh kelas lainnya. Nah, di sini kalau diibaratkan kayak AC deh, misalkan kita ketik angkanya 1 atau up, nah dia bakal ngirim data untuk menaikkan suhu si AC tersebut. Atau ketika kita klik tombol down ke bawah, itu bakal nurunin AC tersebut. Jadi ada pesan yang disisipkan, tapi kita nggak tahu pesannya apa yang ke menuju AC. Nah, selanjutnya kami langsung masuk programnya aja. Oh, ini dia. Nah, sama kayak di pertemuan sebelumnya, karena kita belajar OP konsep itu menggunakan dua kelas. Kelas yang pertama namanya kelas sepeda, dan kelas yang kedua namanya sepeda beraksi. Ini dia. Ini coding yang Kak Bintang copy dulu deh kan textpad biar nanti bisa di split. Ini Ctrl N, paste. Kak Bintang save dulu. Save. Tetap simpan dalam satu folder yang sama. Sepeda di save. Nanti Kak Bintang split deh. Textpad lagi untuk ngambil kelas yang kedua. Nah, kelas yang kedua namanya sepeda beraksi. Nah, ini dia. Karena coding dulu main panjang, jadi Kak Bintang split jadi 2 tampilannya. Saya save dulu, copy save, tetap dalam satu folder yang sama. Nah, ini dia. Ini kelas sepeda. Ini yang sepeda beraksi dalam satu folder yang sama, di save. Nah, ini selanjutnya Kak Bintang split jadi 2. Nah, ini dia, biar kelihatan deh. Close dulu. Nah, ini dia, udah kelihatan jadi 2. Nah, di kelas sepeda yang pertama, ini Kak Bintang close dulu deh. Nah, ini kelas sepeda yang pertama itu, aduh, ini perbesar dulu deh, kurang deh. Ini di kelas sepeda, kelas yang pertama tadi itu ada 2 metode dan ada 2 variabel yang kita gunakan. Yang pertama ada variabel kecepatan dan variabel gear dengan tipe data yang sama, yaitu integer atau int. Nah, di sini menggunakan 2 buah metode. Nama metodenya adalah ubah gear, dan metode yang kedua adalah tambah kecepatan. Beda dari pertemuan sebelumnya adalah di dalam metode ini kita sisipkan sebuah parameter yang tipe datanya adalah integer dan nama parameternya adalah pertambahan gear. Nah, ini dia. Ingat, kalau parameter itu isinya dititipkan ke dalam sebuah metode. Ini void ubah gear. Ini adalah metode atau disebut dengan metode ubah gear namanya. Nah, di dalam metode ubah gear ini itu ada data yang disisipkan atau ada parameternya yang namanya adalah pertambahan gear dengan tipe datanya adalah int. Ini dia. Ini metode dan ini parameternya. Dan di dalam sebuah metode ini itu ada ngebungkus sebuah source code untuk pertambahan atau aritmatika, yaitu ada gear sama dengan gear plus pertambahan gear. Ini dia. Pertambahan gear apa dari mana, Kak? Pertambahan gear ini adalah nama variabel dari parameternya. Nah, ini dia. Pertambahan gear. Lalu dalam sebuah metode ini juga bakal nampilin hasil dari pertambahannya, yaitu gear sama dengan plus gear. Plus gear ini adalah untuk mengambil hasil pertambahan dari di sini. Antara kedua ini datanya bakal dimasukkan ke dalam sini dan nanti tampilkanlah dalam sini gearnya.
Untuk yang tambah kecepatan juga sama. Di sini ada metode yang namanya tambah kecepatan, void. Ciri-ciri dari sebuah metode ada kata voidnya, dan tambah kecepatan adalah nama metodenya. Dan dalam metode tambah kecepatan ini, itu ada parameter yang namanya adalah pertambahan kecepatan dengan tipe datanya adalah int atau integer. Sama kayak di metode sebelumnya. Nah, di sini tapi bedanya adalah dia untuk menambahkan variabel kecepatan. Ini ada rumusnya, kecepatan sama dengan kecepatan ditambah pertambahan kecepatan atau isi data parameternya. Pertambahan kecepatan sama kayak di sini. Lalu tampilkan sistem pilihan kecepatannya sama dengan plus kecepatan. Ini dia. Jadi di kelas yang pertama itu ada metode, ada parameter, dan ada fungsi aritmatikanya atau rumus aritmatika pertambahan. Simpelnya gitu. Nah, selalu selanjutnya di kelas yang kedua, tapi sebelum teman-teman lanjut ke kelas yang kedua, pastikan program ini udah jalan terlebih dahulu. Nah, sukses dan gak ada errornya, baru teman-teman bisa lanjut ke kelas yang kedua. Nah, kelas yang di sini. Nah, di kelas yang kedua atau di kelas sepeda beraksi, teman-teman sama harus buat koneksi untuk bisa menggunakan variabel di kelas sebelumnya. Sepeda adalah nama kelas sebelumnya, sama. Sepedaku adalah objek barunya, dan new sepeda adalah deklarasi dalam pembuatan objek baru. Nah, selanjutnya, di sini untuk memanggil atribut dan memberi nilai. Nah, sepedaku titik kecepatan sama dengan 10. Jadi, si kecepatan variabelnya kita ambil menggunakan kuncinya adalah sepedaku. Ini kuncinya untuk mengakses kelas sebelumnya, dan kita bakal ngambil variabel kecepatan yang ada di kelas sepeda. Nih, kecepatan sama kayak di sini. Kita isi datanya 10. Sepedaku titik gear, kita ambil variabel gear dari kelas sepeda dengan kunci sepedaku. Nih, gear. Sana gear. Kita isi datanya 2. Nah, selanjutnya di perintah bawahnya ini dikasih keterangan memanggil metode dan menunjuk nilai parameter. Nah, kita bakal manggil nih si parameter dan metodenya tersebut. Kita panggil sepedaku sebagai kuncinya untuk mengambil metodenya apa. Nama metodenya kita ambil yang pertama adalah tambah kecepatan. Ini dia, sama tulisannya, sama yang di sini, di kelas sebelumnya. Dan di dalam si variabel metode ini, itu kita sisipkan parameter berupa angka 30. Ini dia. Kalau kelas sebelumnya kosong aja, nama metodenya, buka kurung tutup kurung itu aja, tapi kali ini kita sisipkan sebuah parameter, yaitu angka 30. Kak, dari mana sih kok bisa kita sisipkan angka 30 di sini? Jawabannya adalah, karena di sini, pada metode void tambah kecepatan, itu kita buat wadah parameternya adalah int pertambahan kecepatan. Jadi angka 30 di sini itu masuk ke dalam variabel pertambah kecepatan yang ada di sini variabelnya. Karena dia tipe datanya int, berarti dia hanya bisa mengakses dia mengirim data berupa bilangan angka 30. Begitupun untuk yang kelas ubah gear juga sama. Sepedaku sebagai kuncinya untuk mengakses nama metode ubah gear yang ada di kelas sebelumnya. Ini dia ubah gear. Dan kita sisipkan parameternya berupa angka 30. Kenapa? Karena di metode ubah gear di kelas yang pertama itu ada parameter pertambahan gear. Nama variabelnya dan tipe datanya adalah int. Makanya nama metode yang di kelas kedua di sini itu bisa kita sisipkan berupa parameter angka 3. Jadi, ketika udah kita isi data di di kelas yang kedua atau kelas sepeda beraksi, angka 10 bakal masuk ke dalam variabel kecepatan yang ada di kelas pertama. Lalu, pertambahan kecepatan gimana Kak dapat angkanya? Dapat dari angka kelas yang kedua, dari parameter yang dikirim. Angka 30 masuklah ke dalam pertambahan kecepatan. Jadi 10 tambah 30, nah harusnya hasilnya kecepatan adalah 40, dan ubah gear sama. Ubah gear itu nilainya kita masukkan angka 2, masuk ke dalam gear 2, dan
ada parameter yang dikirim dari kelas kedua, itu berupa angka 3, masuklah ke dalam pertambahan gear variabelnya. Jadi di sini ada data berupa angka 3. Jadi 2 tambah 3 hasilnya bakal 5. Jadi untuk yang gear ini hasilnya bakal 5 dan pertambahan kecepatan atau kecepatan hasilnya bakal 40. Nah, coba kita running kontrol 1 udah sukses, waktu di kontrol 2 muncul hasilnya. Kecepatannya 40 dan gearnya 5. Kenapa? Karena ada pertambahan kecepatan sebesar 30 dan pertambahan ubah gear 3. Jadi dia menambahkan variabel yang udah kita set sebelumnya, yaitu 2 gearnya, dan ada parameter yang dikirim berupa angka 3 dan ada rumus perhitungan gear ditambah pertambahan gear. Jadilah hasilnya adalah 5. Begitupun untuk yang kecepatan. Gitu.